Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya kita semua senantiasa sehat, bersemangat dan diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, dan juga hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami percaya kalau kami boleh ada, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh kembali mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan pagi hari ini ialah bermegah di dalam Tuhan. Terambil dari surat Galatia pasal 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini bisa saja apa yang kita miliki, misalkan harta kekayaan, popularitas, atau jabatan, menjadi alasan bagi banyak orang untuk dapat bermegah atau membanggakan dirinya. Dengan memiliki semuanya itu, maka biasanya orang lebih dihormati dan tidak dipandang rendah oleh orang lain. Dan terkadang bagi orang yang tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan, justru keberadaannya di tengah lingkungan atau masyarakat dipandang sebelah mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam Tuhan. Satu-satunya alasan yang menjadikan Paulus dapat bermegah ialah karena salib Kristus. Paulus bermegah karena di dalam Kristus dia beroleh anugerah keselamatan. Kita pun dapat bermegah hanya di dalam Tuhan karena status kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Status kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, itulah yang menjadikan kita dapat bermegah di dalam Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Paulus berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 15, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Apakah kita benar-benar sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus? Apapun yang kita miliki, apapun yang dapat kita banggakan di dunia ini, baik kekayaan, popularitas, jabatan, atau hal-hal yang lainnya, bahkan memiliki seluruh dunia sekalipun, tak akan berarti apa-apa bila kita masih hidup sebagai manusia lama dengan tabiat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh keselamatan, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Melalui iman kepada Kristus, kita beroleh keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita, melainkan karena kasih karunia dari Allah bagi kita. Inilah yang seharusnya membuat kita, orang-orang yang percaya, patut untuk berbangga dan bermegah, yaitu karena Kristus sudah
menyelamatkan kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, kita patut bersyukur karena Allah sudah menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Dan sebagai wujud syukur atas keselamatan yang kita peroleh, mari kita terus setia menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, perkataan kita, dan juga sikap hidup kita. Biarlah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus boleh melihat Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini ya Bapa. Satu-satunya alasan bagi kami untuk bermegah adalah karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami mau terus menjadi saksi-Mu ya Tuhan, agar semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan pribadi dan jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan siaran ini, baik pekerjaan mereka, keluarga, studi, usaha, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan secara fisik, yang mengharapkan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya saat ini Tuhan bekerja atas setiap pergumulan dan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, setiap keadaan yang Tuhan izinkan, biarlah kami boleh melaluinya dengan tetap bersemangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan mempercayakan segala sesuatunya indah di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.